Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Fisika Lili yang akan mempresentasikan Electronic Government. Untuk topik yang pertama ada pengertian government. Yang kedua ada model government. Yang ketiga ada tujuan government. Yang keempat ada manfaat. Yang kelima ada hambatan. Dan yang keenam ada penerapan government. Untuk pengertiannya sendiri, di sini ada 3 yang saya pahami. Untuk yang pertama ada the World Bank Group. Mereka mendefinisikan upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik lebih baik. Kemudian yang kedua ada the European Union. European Union sendiri mendefinisikan government memiliki fokus pada proses yang mengacu pada pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga di sini ada Bruno Lanvin 2022, The Government Handbook for Developing Countries, mendefinisikan bahwa manfaat teknologi untuk mendorong transparansi. Seperti yang ada di kesimpulan yang saya dapatkan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada government untuk mendorong transparansi, menghilangkan jarak, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian ada yang topik kedua, ada 4 model government. Yang pertama itu G2C, Government to Citizen atau Customer. Di sini sendiri definisinya sendiri adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Tujuannya sendiri adalah supaya lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Contohnya layanan kesehatan, website pencari Disnaker, penerbitan dokumen pribadi seperti KTP, akte, KK, paspor, dan lain-lain. Untuk yang kedua sendiri ada G2E, Government to Employ. Penyampaian definisi sendiri adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Tujuannya memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan. Contohnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga di sini ada G2B, Government to Business Come. Definisi sendiri adalah sistem atau layanan e-government yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antara institusi pemerintah dengan perusahaan dan institusi bisnis. Tujuannya sendiri adalah pemerintah membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam satu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Contohnya pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, hak paten, dan lain-lain. Kemudian ada model yang keempat yaitu G2G, Government to Government. Sistem layanan government yang memungkinkan komunikasi dan interaksi antar institusi pemerintah, baik antar institusi secara horizontal, antar dinas dalam satu dekade, maupun vertikal, yaitu institusi kabupaten atau kota ke institusi pemerintah atau ke institusi pusat. Kemudian tujuannya sendiri agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya untuk memperlancar serta mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintah yang bersangkutan. Contohnya seperti aplikasi Sinda, e-budgeting, atau e-surat. Kemudian ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi dengan masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan transparansi pemerintah dengan memperbanyak akses informasi publik. Yang ketiga ada meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat. Kemudian yang keempat ada mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun
pihak-pihak yang terlibat dalam memperpendek proses pemberian layanan. Nah, berikutnya topik berikut ada 4 manfaat. Manfaat yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, meminimalisir pengeluaran biaya administrasi, relasi, dan interaksi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan transparansi dalam sistem pemerintahan. Kemudian yang keempat, mempermudah dalam pemberdayaan masyarakat karena informasi dapat mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian topik yang berikutnya ada hambatan. Nah, hambatan sendiri di sini ada 3. Yang pertama, kurangnya inisiatif dan pemaknaan implementasi e-government oleh pemerintah daerah otonom. Kemudian yang kedua, implementasi e-government hanya sekedar membuat situs web Pemda saja atau web presence. Kemudian yang ketiga, langkahnya SDM yang handal. Nah, untuk penerapannya sendiri, penerapan untuk Bank Indonesia, biaya cukai, dan DPD. Nah, kita bisa lihat di sini ada Bank Indonesia sendiri penerapannya. Untuk penerapannya, fasilitas yang sudah diwadahi di sini ada moneter dalam aplikasi ini. Kemudian stabilitas keuangannya sudah dapat dilihatkan yang mana saja, entah rupiah, stabilitas keuangan, kemudian layanan, terus ada selain itu ada informasi informasi publik. Nah, informasi publik yang sudah ada, misalnya ada museumnya, ada kunjungan BI, majalah, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada fungsinya, publikasinya, statistika, kemudian ada peta situs. Nah, agar memudahkan masyarakat dalam mengakses Bank Indonesia atau nilai uang yang mungkin turun dan berita-berita lainnya. Kemudian yang kedua di sini adalah biaya cukai. Nah, status biaya cukai di sini sudah menerapkan beberapa akses, yaitu portal pengguna jasa. Kita dapat melihat, kita dapat menggunakan, kemudian ada registrasi email, kemudian di sini ada BTKI, kemudian dari fasilitas ini ada tracking barang kiriman di sini juga, kemudian ada pengaduan masyarakat di bawahnya, layanan, kemudian ada yacht and vessel declaration, terus layanan konsultasi virtual, kemudian free trade agreement. Nah, fasilitas yang dimiliki di sini organisasi apa? Jadi ketika memasuki ada ECD-nya yang terbaru sudah menerapkan juga. Jadi bisa dilihat bahwa ketika memasuki beranda biaya cukai, kita sebagai baik pegawai maupun masyarakat umum bisa melihat. Kemudian di sini ada Dewan Perwakilan Daerah DPD. Untuk DPD-nya sendiri dapat melihat berita-berita terbaru serta memberi masukan kepada selain berita, langsung juga ke galeri atau informasi sekitar DPD, terus kegiatannya di YouTube, terus website, terus bisa juga memberikan masukan. Nah, berikut untuk penerapan. Kemudian untuk hambatan maksudnya dari materi ini, menurut saya yang pertama, masyarakat sulit untuk mengakses informasi. Kemudian yang kedua, ketika melakukan administrasi itu membutuhkan biaya, sehingga untuk pengembangannya perlu diperhatikan untuk kepemimpinan, aspek kendaraan manfaat government, serta aspek sumber daya manusia. Untuk salah satunya persyaratan pengembangan government sendiri ada kapasitas. Nah, kapasitas ini untuk agar konsep yang diciptakan dapat menjadi kenyataan. Sekian presentasi, terima kasih.